membahas norma, membahas hal-hal yang mana-mana yang harus kita lakukan begitu ya. Dan dengan ini kita akan tahu mana-mana atau apa saja yang harus ditinggalkan, kan begitu ya, di dalam membangun sebuah wirausaha. Tentu seseorang ketika melakukan wirausaha ya atau menjadi seorang pengusaha misalnya ya atau pebisnis, apa sih yang diinginkan? Kira-kira apa ya? Menginginkan apa sih menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang wirausaha itu? Apa yang diinginkan? Usahanya berjalan lancar. Usahanya berjalan lancar. Apalagi? Memperoleh laba. Laba. Apalagi? Apa kira-kira? Balik modal, Bu. Balik modal. Apalagi? Ini kelas apa ini? Betul ya? Salah. Ini gizi atau Gizi. oh salah ya? Kelas gizi. Kok kelas gizi? Bukan kelas kesmas. Sebentar. Gizi 4A, Bu. Gizi 4A sebentar. Saya salah berarti. Gizi 4A. Mata kuliah apa sekarang hari ini? Benar, Bu, kewirausahaan. Kemarin saya yang menghubungi Ibu. Oh, sekarang jadwal saya kewirausahaan. Iya, dari kontrak kuliah itu jadwalnya Ibu. Gizi 4A. Oh, saya pikir anak kesmas. Saya pikir kesmas, makanya tapi kok wajahnya saya familiar ya. Kok ini kayak anak gizi, jadi salah berarti. Oke. Kesmas ya? Apa gizi? Berarti topiknya tentang bidang wirausaha ya? Betul. Topiknya apa hari ini? Bidang wirausaha pangan dan gizi, Bu. Oh iya, bidang wirausaha. Saya pikir anak kesmas. Soalnya minggu ini saya juga ngajar wirausahaan untuk yang anak kesmas. Oke, bidang wirausaha ya. Ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya sama ya, maksudnya di pertemuan-pertemuan 5 apa 4 di TM awal itu kan 5 ya, 5 TM ya kemungkinan ya. Itu masih berupa materi pembekalan begitu ya. Materi pembekalan untuk nantinya Anda membuat satu proyek. Karena sebenarnya untuk kewirausahaan ini kan lebih ke praktikum gitu ya, lebih ke praktikum berwirausaha begitu ya. Praktikum wirausaha ini Anda kan yang diharapkan ya dari mata kuliah kewirausahaan ini Anda memiliki mindset ya wirausaha. Mindset wirausaha itu apakah harus selalu jadi pebisnis? Bukan gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Ya. Mindset wirausaha itu apa sih? Maksudnya ya Anda bisa menemukan peluang, Anda bisa berinovasi, Anda bisa melakukan hal-hal positif gitu ya berkaitan dengan bagaimana mendapatkan sesuatu begitu ya dari apa yang Anda kerjakan. Nah, itu kan prinsip seorang wirausaha. Termasuk juga di dalam wirausaha itu ada hal yang perlu untuk
apa namanya ya, perlu untuk dijadikan sebagai acuan begitu loh ya. Ketika Anda mau memutuskan misalnya, oh saya mau bikin usaha X misalnya, ya. Tentu kan sebelum Anda menentukan, oh saya mau bikin usaha X atau usaha Y misalnya, Anda kan harus selalu melakukan survei pasar terlebih dahulu begitu ya. Bagaimana animo masyarakat mengenai usaha X ini atau bisnis X ini gitu kan, ya. Jangan sampai Anda membuat suatu usaha yang masyarakat itu nggak menginginkan itu, gitu ya. Padahal kan Anda ingin membuka pasar, ya. Anda ingin membuka pasar. Nah, membuka pasar itu apakah harus sesuatu yang baru? Sebenarnya enggak juga. Anda bisa mengimprove dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, ya. Misal apa nih? Misalkan kuliner gitu ya. Usaha kuliner, misalnya makanan apa ya yang udah banyak, bakso misalnya gitu ya. Bakso itu kan makanan yang enggak lekang waktu ya, dari tahun zaman kapan sampai sekarang masih ada, masih tetap eksis. Beda dengan beberapa makanan-makanan kekinian yang sekarang udah nggak ada, ya, hanya sifatnya itu sekedar apa ya, musiman. Contoh misalnya apa, kalau dulu tuh sempat viral es kepal Milo, masih ingat ya? Nah, sekarang coba Anda cari itu kan udah nggak ada gitu ya. Itu kan sifatnya lebih ke musiman kayak gitu ya. Coba mungkin sekarang, dulu ini dalgona gitu kan viral ya. Sekarang juga biasa kan gitu. Ya. Nah, Anda bisa ya memulai usaha itu misalnya nggak harus membuat sesuatu yang baru yang hanya viral sesaat, habis itu sudah nggak ada. Nah, itu kan kita tidak menginginkan seperti itu. Kita kan pasti menginginkan usaha yang kita buat itu long lasting, ya, berkelanjutan, sustain gitu kan. Nah, tentu boleh misalnya Anda mau membuat ide ya pada kuliner yang sudah eksis hari ini. Misal itu tadi misalnya bakso gitu ya. Bakso itu kan udah dari zaman dulu sampai sekarang juga masih banyak gitu ya penggemarnya gitu. Nah, Anda bisa melakukan inovasi. Oh, kalau bakso yang selama ini ada itu ya seperti itu gitu ya. Umumnya gitu ya. Mungkin Anda bikin inovasi bakso apa begitu ya. Bakso kalau sekarang itu kan macam-macam ya. Dulu yang namanya bakso itu ya cuma daging gitu aja kan isinya. Tapi sekarang ada isi telur puyuh, ada isi ati, ada isi cabe, ada isi macam-macam gitu. Nah, itu kan bagian dari inovasi. Ya. Atau mungkin nanti Anda bisa tambahkan tuh selama ini tuh kan isinya bakso itu kalau nggak bakso, tahu gitu ya, gorengan, ada mie, bihun, sama apa lagi. Nah, itu ya. Nah, mungkin Anda nanti bisa tambahkan bikin apa lagi inovasi ya isian dari bakso tadi supaya lebih komplit misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu gitu ya. Jadi bisa dengan misalnya kuliner ya, kuliner yang sudah ada, yang sudah dikenal masyarakat, cuman Anda tambahkan satu sedikit inovasi tambahan. Misalnya kalau orang gizi misalnya ya, jarang kan ada bakso yang di situ ada nutrition fact-nya misalnya. Nah, Anda bisa tambahkan tuh. Nah, ini kan semakin meyakinkan gitu ya bagi konsumen ketika mereka membeli produk Anda, bakso, oh ternyata di labelnya itu ada nutrition fact-nya misalnya, gitu ya. Selama ini mungkin Anda tahu bakso-bakso itu ya biasa itu, tapi mungkin Anda menjual dengan kemasan yang berbeda atau ditambahkan itu tadi packing-nya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, inovasi itu bisa lahir dari situ, gitu ya. Sesuatu yang something different dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi nggak harus sesuatu yang benar-benar baru begitu ya, makanan yang benar-benar baru begitu yang sebelumnya nggak pernah ada. Justru kalau seperti itu orang masih bertanya-tanya apa kan gitu ya. Kalau misalnya ini benar-benar beda ya atau benar-benar belum ada sebelumnya ya. Anda uji coba. Ya it's okay. Sebenarnya nggak masalah juga gitu asal setelah Anda melakukan uji coba pasar, animonya tinggi. Nah, itu bisa Anda lanjutkan. Kalau misalnya
ini adalah sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, entah makanan apa misalnya gitu ya. Anda bikin makanan apa begitu, terus Anda uji cobakan, ternyata pada suka. Nah, seperti itu bisa aja. Ya, cuman memang usaha bidang gizi itu tidak melulu selalu berupa makanan, ya. Anda juga harus tahu itu tidak selalu berupa makanan, jadi bisa berupa jasa, bisa berupa riset, development, jadi macam-macam ya bidang wirausaha pangan gizi. Tergantung nanti passion kita itu di mana. Kalau passion kita itu memang di kuliner, ada wirausaha pangan gizi di bidang kuliner banyak gitu ya. Dan makanan itu, bisnis kuliner itu nggak akan pernah mati gitu. Ya, karena apa? Orang pasti butuh makan. Ya kan? Orang itu pasti butuh makan dan butuh yang namanya manusia itu butuh tes yang berbeda dari yang sudah ada misalnya begitu. Jadi bisnis kuliner tuh tidak akan pernah mati, ya asal kita mampu untuk bersaing sehat, ya asal kita mampu untuk mempertahankan kualitas, gitu. Nah, apa saja ya bidang wirausaha pangan dan gizi, gitu ya. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Namun sebelumnya itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang terpenting di dalam mata kuliah kewirausahaan ini ya itu mindset gitu. Mindset seorang wirausaha. Ya. Mindset seorang wirausaha itu apa aja? Percaya diri. Untuk menjadi seorang yang percaya diri nggak harus jadi wirausaha kan? Anda sebagai mahasiswa sekarang misalnya tetap harus percaya diri, ya. Apapun nanti profesi Anda, tetap kan harus percaya diri kan gitu. Ya. Tetapi sebenarnya mindset ini harus gitu ya dimiliki seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu harus percaya diri, bermotivasi, ya termotivasi. Jadi tidak gampang menyerah gitu kan. Kalau seseorang itu selalu termotivasi gitu ya, dia akan menghadapi hambatan, tantangan dan sebagainya itu tidak dianggap sebagai halangan gitu. Tapi itu adalah sebuah tantangan yang harus dia taklukkan. Nah, itu kan orang yang bermotivasi itu kan kayak gitu ya. Nggak mudah menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Jadi gagal 1 kali, 2 kali bangkit lagi. Ya, gagal itu bukan sebuah keterpurukan ya. Ingat ya, sebuah kegagalan, dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak. Ada hikmah gitu ya di balik kegagalan. Itu pasti kalau kita mau berpikir atau kalau kita mau merenungi ya di balik kegagalan itu pasti ada sesuatu yang membuat kita tuh jadi bisa belajar lebih banyak lagi supaya ke depannya tidak gagal lagi kan gitu. Ya, dengan kegagalan atau dengan apa ya istilahnya tidak sesuai harapan misalnya, bukan berarti itu gagal, ya. Tapi adalah sukses yang tertunda begitu kan ya. Nah ini pantang menyerah, ya pantang menyerah. Ya. Anda mungkin tahu siapa itu Thomas Alva Edison, ya kan? Edison itu kan penemu lampu ya, penemu listrik atau penemu lampu? Ya, penemu listrik mungkin. Listrik apa lampu sih? Lupa saya. Alva Edison itu. Lampu, Bu. Lampu ya. Oke. Penemu lampu. Ya, kalau penemu listrik siapa? James Watt itu apa? Penemu apa? Lupa ya. Ya wes, Thomas Alva Edison penemu lampu ya. Jadi Alva Edison itu sebelum dia berhasil ya, lampu sekarang yang kita gunakan hari ini ya, itu kan hasil temuan pertama kali oleh Edison kan gitu ya. Nah, sebelum dia bisa menemukan lampu itu kan percobaan yang dia lakukan itu udah banyak kali dan gagal. Ya. Dia nyoba yang bisa menghantarkan listrik ya supaya listrik ini bisa menjadi lampu tadi itu ya. Kan dulu berupa bohlam gitu kan, bohlam lampu yang
tahu apa itu namanya? Ada kayak kawat kecil gitu kan, kawat tipis gitu kan ya, yang ada di dalam bohlam itu loh, ya. Nah, itu kan. Nah, sebelumnya Alva Edison itu kan mencoba dengan berbagai macam bahan dan gagal ya. Mulai dari bahan plastik, kayu, kain, dan sebagainya, banyak kali ya, sampai ratusan dia nyoba, itu gagal. Artinya lampu itu tetap nggak bisa nyala, ya kan? Tetapi Alva Edison menganggap bahwa itu bukan kegagalan. Itu adalah satu temuan. Ya, dia menemukan bahwa ternyata gitu ya, kayu itu tidak bisa menghantarkan listrik sehingga menjadi lampu gitu kan. Dia juga menemukan bahwa kain ya, itu juga tidak bisa menjadikan sebagai bahan untuk lampu supaya bisa nyala. Itu satu temuan loh. Ya. Dia juga menemukan bahwa plastik misalnya gitu ya. Plastik itu tidak bisa sebagai penghantar listrik supaya lampu bisa nyala. Jadi itu bukan sebuah kegagalan. Tapi itu adalah satu temuan. Nah, ketika kita bermindset seperti itu gitu ya, enggak ada istilahnya menyerah. Gitu. Bahwa sesuatu yang mungkin bagi orang lain enggak berhasil, tapi bahwa itu adalah satu temuan. Temuan bahwa plastik tidak bisa menghantarkan listrik, itu kan satu temuan, ya. Kayu tidak bisa menghantarkan listrik, kain tidak bisa menghantarkan listrik, gitu. Nah, mindsetnya dibalik gitu ya, dirubah bahwa itu bukan kegagalan, tapi itu adalah satu temuan. Ya, sama seperti misalnya nanti ya, ketika Anda di semester 8, Anda melakukan skripsi, ya. Ternyata hasil temuan atau dari hasil penelitian Anda itu menyatakan bahwa misalnya ya, apa misalnya asupan makanan itu tidak berhubungan dengan status gizi misalnya begitu. Nah, jadi variabel independen yang Anda teliti itu tidak berhubungan dengan variabel dependen penelitian Anda. Ya. Itu bukan penelitian Anda itu berarti jelek, tidak, ya. Bukan berarti pula penelitian Anda itu gagal karena nggak berhubungan, ya. Bukan itu, gitu ya. Secara teori memang ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi, gitu ya. Tapi kenapa kok di dalam penelitian Anda ini menyatakan ya hasil temuannya itu asupan makanan nggak ada hubungan dengan status gizi. Nah, justru itu adalah temuan. Anda bisa cari itu alasan gitu ya, kenapa kok di dalam penelitian Anda asupan makanan itu tidak berpengaruh atau tidak berhubungan dengan status gizi. Itu bisa jadi satu temuan loh. Gitu ya. Nah, jadi pantang menyerah ya. Walaupun hasil penelitiannya nggak signifikan, bukan sebuah kegagalan. Gitu ya. Dan harus bekerja keras ya, nggak ada ongkang-ongkang kaki terus tiba-tiba celing pinter gitu ya, ongkang-ongkang kaki tiba-tiba celing uangnya datang gitu, nggak ada yang seperti itu. Harus ada kerja keras ya. Yang Anda lihat saat ini mungkin ya menurut Anda siapa orang yang apa namanya Anda anggap sebagai orang yang sukses misalnya, siapa coba sebutin aja salah satu nama. Siapa kira-kira? Contoh aja. Siapa, Rek? Gak usah malu-malu. Sebutin aja satu nama. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Oke. Dia seorang pengusaha ya. Oke. Yang Anda lihat mungkin hari ini gitu ya. Bisnisnya banyak, gitu ya. Kekayaannya melimpah gitu kan. Padahal di balik itu sebelum dia menjadi yang sekarang, Anda tahu nggak gimana dia membangun ya bisnisnya itu atau membangun usahanya itu ya, bisa jadi dari nol gitu kan ya, bisa jadi dari nol
Khairul Tanjung itu kan dokter gigi ya sebenarnya ya. Itu gitu ya. Nah, dari nol, kerja kerasnya Aku tahu dulu. Kalau nggak salah dulu itu dia jadi pas SMA jadi peletnya angkot Kak di bus-bus gitu. Iya. Enggak, maksud saya dari sisi background kan dia dokter gigi kan? Iya. Khairul Tanjung itu. Iya, Bu. Iya. Ya, artinya apa? Kerja kerasnya itu dimulai bahkan sejak jauh dia sebelum jadi pengusaha gitu ya. Kerja kerasnya itu gitu ya. Diawali itu pantang menyerah gitu ya. Menganggap bahwa ya namanya manusia hidup itu kan roda pasti berputar kan ya. Orang itu kan nggak selalu di bawah terus atau di atas terus kan gitu. Gitu ya. Makanya kalau merasa hari ini misalnya saya masih di bawah, next suatu saat saya pasti di atas. Gitu. Dan yang di atas juga demikian, nggak boleh kemudian merasa sombong gitu ya, merasa oh saya sudah punya segalanya. Ingat ya, hidup itu berputar gitu. Nah, jadi yang sudah merasa di atas ya jangan lupa gitu untuk down to earth kan gitu. Nah, yang merasa di bawah hari ini harus berusaha supaya nanti bisa di atas. Nah, gitu gitu ya. Nah, ini mindset orang wirausaha itu kayak gitu. Nggak ada kok menjadi wirausaha itu sukses terus nggak pernah ada kegagalan, kayaknya nggak pernah ada deh. Coba ya kalau Anda mau wawancara ya, siapa pebisnis yang ada di sekitar Anda misalnya. Ya bisa jadi juga orang tua Anda sendiri misalnya. Adakah orang tuanya di sini yang menjadi pengusaha, wirausaha gitu ada nggak? Hah? Ada nggak? Yang orang tuanya menjadi wirausaha siapa? Coba saya pengen tanya. Masa dari 73 anak ini nggak ada sih? Halo? Saya nggak suka loh ya kalau ditanya diem aja. Nggak harus menjadi wirausaha yang besar gitu, enggak. Apa misalnya jualan apa masa nggak ada sih gitu. Itu kan wirausaha juga ya. Wirausaha di sini kita tidak melihat apakah wirausahanya itu besar apa kecil, tidak melihat itu. Saya hanya tanya, adakah dari kalian yang orang tuanya menjadi wirausaha? Ada Ibu. Ya siapa? Saya Bu. Ngacung biar namamu muncul. Siapa? Faiz Nabila. Oke. Usaha apa, Mbak? Orang tuanya? Apotek Ibu. Oh, punya toko punya toko obat apotek. Iya. Punya apotek ya. Berarti mempekerjakan karyawan juga? Iya. Mempekerjakan apoteker atau apotekernya ibumu orang tua sendiri? Enggak, apotekernya bukan ibu saya. Oke. Nah, oke. Nah, memiliki toko lah istilahnya gitu ya, memiliki toko obat ya, apotek gitu. Anda bisa tahu nggak apa dijalankan orang tuanya Faiz ini lancar terus gitu? Atau pernah rugi, pernah ditipu orang, pernah gagal, pernah ini enggak gitu? Selama perjalanan menjadi pemilik apotek. Ya Faiz. Iya gimana Ibu? Tuh udah dengar? Ya tadi putus-putus Bu suaranya. Iya. Selama orang tuamu memiliki bisnis apotek itu, pernah enggak Faiz melihat ada tanda kutipnya ya kegagalan atau ketidakberhasilan atau rugi atau apalah ya? Itu pernah enggak? Kalau itu waktu masih di awal-awal bangun tuh masih sepi-sepi. Masih di awal-awal. Ya, masih. Oke, di awal-awal merintis usaha ya. Jadi mungkin masih nyari
pembeli juga ya masih awal-awal usaha itu belum berjalan, barangkali juga belum balik modal dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah itu, tapi apa yang dilakukan? Apakah kemudian menyerah pada keadaan? Kan enggak kan? Pasti kan kemudian berupaya ya supaya apoteknya itu banyak pelanggan, supaya orang itu beli di situ, kan gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk menjaring pasar? Waktu itu sih promosi sih, Bu. Oke, promosi melalui apa? Sosmed atau bikin website atau apa? Melalui sosmed sih, Bu, sama di share-share di grup-grup kita. Oke. Nah, itu ya, ada timnya ya untuk apa namanya? Promosi gitu ya. Nah, itu ya bagian dari upaya gitu ya, kerja keras. Dan itu tadi yang saya bilang, tidak ada satu orang wirausaha yang sama sekali tidak ada kendala gitu ya. Pasti ada ya, entah itu kerikil-kerikil ya ataupun batu terjal atau apalah gitu ya. Pasti jalannya itu nggak selalu mulus-mulus saja. Pasti orang itu ada up and down-nya lah begitu ya. Nah, pengusaha itu juga begitu gitu ya. Apalagi menjadi seorang wirausaha itu apa namanya, pendapatannya itu kan tidak mesti gitu kan, tidak mesti. Kadang naik ya, kadang juga turun kan begitu ya, tidak mesti. Beda dengan menjadi karyawan atau menjadi pegawai. Nah, kalau seperti itu kan ada bulanan yang itu berupa gaji ya. Tapi kalau menjadi wirausaha itu karena dia yang menjalankan bisnisnya ya tergantung juga gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga mindset kreatif inovatif gitu ya. Kreatif inovatif ini pun juga ada pada diri seorang wirausaha. Nah, kenapa di slide saya ini saya tulis ya, adakah pada diri Anda ciri-ciri berikut? Jadi ini ciri-ciri yang saya tulis di sini ya, mulai dari percaya diri, motivasi, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, inovatif gitu ya, taking risk ya, berani mengambil resiko, berperilaku pemimpin, memiliki visi. Ini semua ada pada diri Anda enggak? Tidak melihat apakah kita menjadi wirausaha atau bukan. Ya, bahkan di dalam Anda sebagai seorang mahasiswa sekalipun, apakah ya, mindset ini ya, ada pada diri Anda apa enggak? Ya, mestinya ada harusnya gitu kan. Menjadi mahasiswa harus pede, harus termotivasi untuk bisa meraih cita-cita, ya kan? Enggak boleh pantang menyerah. Kemudian harus bekerja keras, ya, memiliki ide-ide kreatif, inovatif, ya, berani ambil risiko. Tentu ambil risiko di sini itu dengan perhitungan yang matang, ya, berperilaku pemimpin, ya. Anda setidaknya bisa memimpin di lingkup kecil, misalnya menjadi ketua kelompok misalnya, gitu ya, atau menjadi ketua organisasi di kampus misalnya, atau bahkan menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Ya. Dan memiliki visi ke depan. Ya. Harus punya visi. Visi itu kan dengan adanya visi, Anda akan menciptakan goal-goal, tujuan-tujuan ya untuk mencapai visi tersebut. Nah, adakah mindset ini, pola pikir dan sikap mental ini ada pada diri Anda? Anda yang harus bisa menjawab gitu ya. Nah, tentu kita belajar itu di sini setidaknya ciri-ciri ini tuh ada. Kita bangun. Gitu. Kita bangun pada diri kita. Saya itu enggak berani ambil risiko, takut soalnya. Takut gagal. Nah, ini perlu untuk didetili lagi. Gitu ya. Kalau Anda tuh ambil risiko yang ngasal, ngawur, ya wajar kalau takut. Tapi kalau risiko yang yang kita ambil itu sudah dengan satu perhitungan yang matang, ya. Kita tuh harus berani loh ambil keputusan, kan gitu ya. Harus berani ambil keputusan. Nah, tentu ketika ambil keputusan sudah mempertimbangkan risiko-risikonya. Plus minusnya apa? Nah, itu kan perhitungan. Misal nih ya, Anda mau
pingin nambah uang saku misalnya gitu ya. Saya kuliah tak sambil kerja misalnya. Misalnya begitu. Itu kan Anda berani mengambil keputusan sambil kerja, katakan begitu ya. Itu sudah plus minus, sudah Anda pertimbangkan apa plus minusnya. Mestinya begitu ya. Saya ambil kerja part time misalnya yang tidak mengganggu kuliah gitu. Minusnya apa? Bisa jadi saya akan lebih capek. Saya harus manage waktu lebih bagus lagi supaya kuliahnya juga nggak keteteran. Ya misalnya begitu kan gitu ya. Tapi Anda harus taking risk, ambil risiko. Ketika Anda sudah memutuskan, ya sudah, saya akan ambil pekerjaan part time misalnya gitu. Ya. Nah itu dengan satu perhitungan yang matang. Ya. Termasuk ketika Anda pertama kali dulu jadi maba, kenapa kok kemudian ambil gizi? Ya, itu pun juga sudah dengan perhitungan. Ya, Anda juga harus tahu nanti ketika menjadi seorang mahasiswa gizi, di mana di gizi itu banyak praktikumnya, misalnya begitu ya. Kuliahnya juga lumayan padat misalnya. Sehingga apa? Akhirnya waktu main Anda bisa jadi berkurang. Waktu untuk santai-santai Anda bisa jadi berkurang. Gitu kan? Nah, itu taking risk. Ya. Anda sudah memutuskan untuk masuk gitu ya, menjadi mahasiswa, kuliah di sini. Ya, tentu dengan konsekuensi yang mengikuti kan gitu ya. Menjadi seorang mahasiswa tentu beda dengan yang tidak menjadi mahasiswa ya. Kalaupun misalkan kuliah terus akhirnya banyak tugas, ya itu adalah satu konsekuensi ketika Anda mengambil kuliah. Yang itu tidak akan mungkin ada tugas-tugas tadi itu bagi mereka yang tidak kuliah. Nah, ya. Jadi ya itu gitu loh ya. Artinya Anda sudah mengambil keputusan itu ya sudah jalani. Gitu. Ya kan? Nah, ini ya, pola pikir maupun sikap mental ini apakah sudah ada pada diri kita? Ini yang harus kita jawab masing-masing gitu ya. Kalau memang belum ada, silakan diwujudkan. Gitu. Ini mindset yang hendak kita bangun di dalam kewirausahaan itu. Oke, nah ini beberapa peluang ya entrepreneur di bidang gizi. Jadi memang apa ya, kalau kita berbicara masalah gizi ataupun lebih luas lagi di lingkup kesehatan, ini adalah hal yang penting ya bagi manusia. Semua manusia pasti ingin sehat. Salah satu cara untuk bisa sehat adalah dengan memperhatikan aspek gizi, kan ya, dengan memperhatikan aspek gizi, gitu. Sehingga apa, bisnis di bidang gizi ataupun bisnis di bidang kesehatan itu tidak akan pernah mati. Pasti akan ada terus inovasi-inovasi ya. Pasti akan ada terus karena apa? Pangsa pasarnya terus ada. Pangsa pasarnya itu terus ada gitu. Di bidang kesehatan, siapa sih nggak mau sehat? Siapa sih yang nggak mau umur panjang misalnya gitu ya? Siapa sih yang nggak mau tubuhnya bugar? Nah, gitu kan. Pasti semua menginginkan itu. Ya. Makanya kaitannya ini ya, akhirnya kan orang tuh banyak ya. Kalau Anda lihat sekarang tuh suplemen macam-macam itu ada. Ya. Suplemen tuh kalau dulu mungkin kita taunya suplemen itu untuk meningkatkan imunitas lah, untuk vitamin C gitu ya. Nah sekarang tuh macam-macam. Ada suplemen untuk rambut, suplemen untuk kuku supaya kukunya cantik gitu ya. Ada suplemen khusus untuk kulit, ada suplemen khusus untuk mata, ada macam-macam. Itu baru suplemen. Belum lagi alat-alat kesehatan yang macam-macam ya, diciptakan berbagai macam alat gym, alat untuk olahraga ya, alat-alat kesehatan yang ya kalau iklan tuh semuanya pasti menarik gitu ya. Karena memang sifatnya iklan itu kan ingin menarik konsumen ya. Contoh sekarang tuh banyak tuh iklan-iklan yang misalnya pakai celana yang bisa membakar lemak misalnya gitu ya. Ada pula alat kesehatan
apa itu namanya? Tahu nggak yang ya itu semacam itu ya, body sweat apa sih? Slimming itu loh. Ya, slimming yang buat dengan pakaian kozui kozui slimming suit. Nah, itu ya. Apalagi banyak macam-macamnya ya. Nah, ada aja orang itu yang akhirnya kepingin kurus gitu ya. Suplemen pengurus badan gitu ya, macam-macam tuh. Kalau lihat di iklan-iklan ya IG ataupun di TikTok gitu kan banyak banget gitu kan. Ya, yang semuanya itu ingin menarik konsumen ya agar membeli produknya itu. Walaupun kadang-kadang kalau kita pikir apa iya bener kah gitu kan, nalar kita kan tetap harus jalan ya, tidak sekedar tergiur dengan adanya iklan-iklan tersebut ya. Namanya iklan itu pasti menarik konsumen, sifatnya pasti itu, ya kan? Nah itu, ya. Jadi peluang itu banyak banget. Makanya orang berupaya ya untuk masuk ya di bidang kesehatan maupun di bidang gizi itu luar biasa ininya apa peluangnya gitu ya. Kalau kita tahu juga ya bahkan sekelas ITS saja berani buka prodi kedokteran. Nah itu kan menunjukkan apa? Ya kan peluang di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, di bidang gizi itu tidak ada matinya, gitu ya. Padahal institut teknologi loh. Nah itu, tapi berani buka fakultas kedokteran. IPB juga begitu, ya. Berani buka fakultas kedokteran yang dari sisi bidang ilmu aja nyemplang begitu, ya. Nah ini apa namanya ya? Ya itu tadi karena menjanjikan peluangnya tuh banyak gitu. Apalagi kedokteran terutama ya, fakultas kedokteran itu ladang sumber penghasilan kalau bagi sebuah universitas kalau sekarang gitu ya. Jadi kayak sumber pemasukan yang enggak tahu ya kenapa ya image-nya itu kan sekolahnya mahal gitu ya, sekolahnya apa misalkan gitu ya. Nah, padahal ya sebenarnya sama aja kan begitu ya. Nantinya jadi profesi pun bukan berarti kemudian profesi dokter itu lebih dominan, lebih utama dibandingkan profesi ahli gizi. Sama aja. Karena kalau kita berbicara interprofessional collaboration ya, interprofessional collaboration IPE gitu ya. Itu kan tidak ada satu profesi yang lebih utama dibandingkan profesi yang lain. Ya, semua harus saling berkolaborasi. Gitu. Untuk mengerjakan pasien ini, untuk membuat si pasien ini bisa sembuh, kan bukan hanya peran dokter saja. Di situ juga ada peran perawat, di situ juga ada peran ahli gizi, gitu kan? Ya. Ataupun peran tenaga medis ataupun tenaga paramedis lainnya. Gitu. Jadi tidak ada yang kemudian satu lebih dominan dibandingkan yang lain. Ya, sama aja. Makanya itu tadi saling berkolaborasi antar profesi. Nah, itu ya. Kemudian peluang apa entrepreneur di bidang kesehatan maupun gizi itu kita biasa sebut nutripreneurship. Ya, pernah dengar nggak? Nutripreneurship gitu ya. Nah, itu kan wirausaha di bidang pangan dan gizi. Gitu. Ini adalah satu pilihan yang tepat ya. Bisnis ini atau gizi maupun kesehatan itu tidak ada matinya. Ya, bahkan terus dibutuhkan oleh siapa saja. Ya, Anda mau menyasar siapapun itu bisa. Ya, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, semua pasti butuh sehat. Ya enggak? Masa orang sehat hanya dibutuhkan oleh orang kaya saja? Kan enggak. Gitu. Semua pasti butuh sehat. Gitu. Jadi peluang bisnis di bidang kesehatan maupun gizi itu enggak ada matinya ya. Tinggal kita bagaimana bisa berinovasi di bidang itu ya untuk membantu orang supaya bisa tetap sehat. Gitu. Nah, ini beberapa wirausaha yang bisa dikembangkan ya. Misalnya klinik konsultasi gizi. Ini kalau di bidang gizi klinik ya, yang suka di bidang gizi klinik ataupun di bidang dietetik
usaha ini bisa dikembangkan. Ya, nanti Anda setelah lulus menjadi SGZ, Anda ikut sebelumnya Anda ikut uji kompetensi begitu ya, supaya mendapatkan sertifikat kompetensi, karena sertifikat kompetensi ini digunakan untuk ngurus STR. Ya. Untuk ngurus STR, setelah nanti dapat STR, nah ini legal Anda untuk mau melakukan konsultasi gizi, buka praktek sendiri dan sebagainya. Atau Anda mau melanjutkan ke profesi dietitian. Itu akan lebih afdol lagi gitu ya kalau memang apa namanya passionnya di klinisi, di gizi klinik gitu. Nah, ini bisa digeluti, bisa dilakukan gitu. Karena banyak sekarang klinik-klinik konsultasi gizi ya, praktek swasta gitu ya. Para RD itu register dietitian, mereka membuka klinik sendiri berbekal STR gitu ya. Dengan STR itu kan sebagai izin legalitas ya bahwa Anda berprofesi sebagai seorang dietitian misalnya. Nah, kayak gitu ya. Ini. Jadi klinik konsultasi gizi ya. Nah, itu kalau klinik konsultasi gizi itu bisa buka praktek mandiri, bisa juga misalnya konsultasi yang ada di klinik-klinik yang sudah ada ataupun di rumah sakit ya. Nah, itu kan ada tuh ya di rumah sakit kan ada konsultasi gizi gitu. Ya di rumah sakit untuk pasien-pasien yang dari poli biasanya dirujuknya itu ya disuruh sama dokternya untuk melakukan konsultasi gizi di di klinik konsultasi gizi di rumah sakit gitu. Nah, itu ya. Jadi bisa ya ini dikembangkan tentunya. Selain tindakan preventif juga kuratif ya, preventif untuk mencegah supaya orang itu tidak sakit ya. Dan kalau sudah sakit berarti kan lebih ke kuratifnya. Berarti bagaimana diet untuk menyembuhkan orang yang sudah terlanjur sakit tadi. Ya, yaitu dengan melakukan perubahan pola makan misalnya. Anda susun tuh dietnya ya bagi penderita DM, diet bagi penderita hipertensi misalnya, diet bagi ya penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, itu dari sisi kuratifnya. Kalau dari sisi preventifnya berarti kan misalnya Anda mengkonsuli dengan gaya hidup sehat gitu ya, tumpeng gizi seimbang misalnya. Nah, itu ya. Ini. Jadi ini wirausaha bisa dikembangkan ya di bidang gizi klinik maupun dietetik yang mungkin juga Anda passion di sini gitu ya, senang ketika menghadapi klien atau menghadapi pasien gitu. Lalu juga bisa pengembangan dari klinik konsultasi tadi itu berupa home care. Jadi kalau home care ini layanan ya yang apa namanya sifatnya itu lebih private ya, lebih individual. Jadi nanti ada home care, layanan kesehatan di rumah atau di kantor misalnya ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Seperti ini kan yang saya cuplik di sini ini adalah flyer ya tentang ya tadi home care tadi, di mana salah satunya adalah konsultasi ahli gizi. Jadi home care yang ditawarkan oleh rumah sakit apa ini? Rumah sakit Mas Mitra ya, ini rumah sakit Mas Mitra ini adalah satu layanan berbasis home care yang di dalamnya itu ada kunjungan dokter, ada perawatan ibu pasca bersalin, ya, ada perawatan bayi baru lahir, ada luka pasca operasi, ada ambil sampel, ya, konsultasi gizi, ngantar obat. Nah, ini bagian dari home care, gitu ya. Ya, jadi Anda sibuk, kami yang mengunjungi Anda. Jadi si pasien atau si yang membutuhkan pelayanan atau klien ini tidak perlu keluar rumah. Yang mendatangi justru kitanya sebagai ahli gizi atau dokternya gitu ya, atau perawatnya gitu yang datang ke rumah. Jadi seperti itu gitu ya, layanan home care gitu ya untuk konsultasi gizi, salah satunya itu gitu ya. Ini juga bisa sebagai bagian dari itu tadi wirausaha. Nah, yang suka di bidang jasa boga ya, yang suka masak-masak nih, yang suka makanan, yang suka di dapur misalnya ya, yang suka bereksperimen dengan bahan-bahan makanan. Nah, Anda bisa mengembangkan bisnis ini ya. Apalagi bisnis
makanan ini loh nggak pernah mati gitu ya. Makanan itu karena memang apa ya, kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi pasti ada aja gitu ya, pasti ada aja konsumennya begitu ya. Nah, untuk mengembangkan wirausaha di bidang jasa boga ini yang paling banyak misalnya catering ya. Catering itu ada yang sifatnya konvensional yang seperti saat ini kita tahu ada banyak macam ya catering konvensional itu ya, misalnya yang melayani apa namanya, pernikahan misalnya gitu ya, atau syukuran atau apalagi misalnya ya. Nah itulah misalnya catering konvensional yang sekarang banyak ya. Jumlahnya itu semakin menjamur loh, semakin banyak ya catering-catering. Mulai dari yang skala besar ya, yang udah punya nama banget di dunia percateringan gitu ya, sampai catering-catering yang kecil-kecil gitu ya, yang melayani rumah tangga ya kan, yang melayani rumah tangga ya. Mungkin ada juga dari kalian yang apa namanya, di rumahnya langganan catering gitu, jadi tiap hari dikirim makanan itu dari catering gitu. Ada mungkin yang seperti itu gitu ya. Itu bisa jadi bisnisnya kecil-kecilan gitu. Karena hanya melayani pemesanan rumah itu tadi ya. Pemesanan ya, kalau pesan maka dimasakkan, kalau nggak pesan berarti enggak gitu, kayak gitu. Tapi ada pula catering konvensional tuh yang sudah go public ya, sudah sangat besar ya. Seperti kalau misalnya UNER punya hajatan misalnya ya, itu kalau pas apa misalnya pas acara-acara halal bihalal ya 17 Agustus misalnya yang besar-besar tuh ya, UNER tuh biasa menggandeng ini sono kembang gitu ya. Itu kan salah satu catering konvensional juga kan, tapi yang sudah punya nama ya besar gitu ya. Walaupun banyak sekali catering-catering yang kecil-kecil tuh ya. Ya coba Anda search di Instagram tuh, iklannya banyak banget tuh. Itu catering konvensional ya. Hajatan dari yang sifatnya kecil sampai hajatan instansi ya, bahkan hajatannya pemerintah gitu ya. Ini juga pakai catering konvensional. Itu ya. Kemudian hasil pengembangan ya dari catering konvensional tadi bisa pula dikembangkan menjadi catering diet. Nah, kalau catering konvensional tadi itu sekedar aspek yang dilihat itu dari sisi rasa gitu ya. Kalau rasanya enak ya pasti acceptable gitu ya, bisa diterima oleh klien. Tapi kalau untuk yang catering diet tidak hanya sekedar rasa, tapi juga bagaimana catering diet ini bisa membantu ya untuk memenuhi target dari si klien. Misalnya si klien ingin target penurunan berat badan misalnya, maka bisa dikembangkan catering diet untuk turun BB, atau sebaliknya catering diet untuk meningkatkan berat badan, catering diet untuk berbagai macam penyakit misalnya. Nah, ini bisa dikembangkan gitu ya. Seperti PHC ya, PHC, rumah sakit PHC itu kan memiliki anak bisnis ya. Anak bisnisnya itu PCN. Ya, Prima Citra Nutrindo, punyanya apa yang diiniin sama Pak Ludi. Mungkin nanti juga Anda sudah pernah diajar Pak Ludi belum? Belum ya? Nah, Oh, sudah pernah. Ya itu gitu ya. Waktu mata kuliah apa? dasar kuliner. Dasar kulineri kan. Oke, dasar kulineri. Nah, itu Pak Ludi ya yang ngelola PCN itu. Itu anak cabangnya, anak perusahaannya Rumah Sakit PHC. Nah, PCN itu selain melayani untuk dietnya pasien di Rumah Sakit PHC dan juga di beberapa rumah sakit lain ya, William Booth itu juga pakai PCN. Rumah sakit mana lagi tuh? Saya lupa ya. Rumah sakit yang kecil-kecil ya di Surabaya itu juga dilayani oleh PCN. Artinya untuk catering diet ya, PCN juga punya. Selain itu,
PCN juga punya catering healthy gitu ya. Jadi memang bukan catering konvensional biasa, tetapi lebih mengedepankan healthy, ya, yang catering sehat lah begitu ya. Yang itu bisa umum, yang apa namanya, yang pesan di PCN. Jadi bisa kalau misalnya kita ada hajatan gitu ya, terus minta PCN untuk menyediakan cateringnya, dia bisa. PCN bisa. Jadi selain catering diet untuk pasien, juga catering untuk masyarakat umum. Nah, itu PCN. Nah, biasanya memang catering diet itu rata-rata ya adalah pengembangan dari konvensional. Jadi awalnya punya catering konvensional dulu ya sebagai bisnis utama. Tapi kemudian setelah berkembang ya, ingin mengembangkan diri di bidang catering diet. Rata-rata seperti itu. Tetapi ada pula yang langsung begitu berdiri langsung mendirikan catering diet. Gitu. Ini kayak yang di Surabaya itu ada My Meal Catering misalnya, ya. My Meal Catering dulu ada namanya Lotus gitu, Lotus Catering. Nah, itu khusus memang dia membuat catering itu hanya untuk diet gitu. Ini ya. Nah, biasanya untuk catering diet itu lebih mahal ya dibandingkan dengan catering biasa. Ya, karena di sini kan ada perhitungan-perhitungan zat gizi gitu ya, ada pemilihan bahan makanan. Kalau misalnya si klien tidak suka dengan salah satu bahan makanan di situ, maka ahli gizinya bisa menggantikan dengan bahan makanan penukar yang lain gitu. Ya, yang setara begitu. Misalnya nggak suka ayam gitu ya. Maka apa bahan penukar selain ayam yang dengan kalori ataupun kandungan gizi setara dengan ayam? Nah, itu akan dicarikan sama ahli gizinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau di bidang gizi olahraga kita juga membuat satu usaha atau bisnis yang berkaitan makanan bagi olahragawan. Ya kan? Makanan bagi olahragawan. Ya. KONI misalnya, KONI Jawa Timur, kan di situ banyak atletnya tuh, ya. Nah, kira-kira supaya atletnya ini bisa pola makannya itu bagus. Nah, hal yang bisa dilakukan KONI adalah menggandeng catering untuk atlet kan gitu ya. Catering yang memang dikhususkan atau menyediakan makanan bagi atlet. Nah, kalau makanan bagi atlet tentunya kan harus ada dengan perhitungan-perhitungan ya, misalnya makanan-makanan yang misalnya bisa untuk meningkatkan massa otot, misalnya begitu ya. Makanan-makanan yang bisa untuk menunjang endurance bagi si atlet tadi ya, sehingga dia bisa tahan lama ketika bertanding gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu yang juga bisa dikembangkan ya. Karena masih banyak orang itu yang enggak atau yang memandang sebelah mata begitu ya. Apa sih peran makanan bagi atlet itu? Pokoknya atlet asal kenyang aja dia akan menang. Nah, bisa begitu. Gitu ya, bahwa prestasi bagi seorang atlet salah satunya adalah dengan mengatur makanan mereka. Ya. Nah, Anda mungkin tahu tuh kakak alumni kita ya, alumni dari Gizi UNER, Mas Rizal, influencer, tahu ya? Muhammad Rizal yang sekarang lagi kuliah di US. Dia itu dulu sebelum kuliah di US, dia sempat jadi ahli gizinya pemain sepak bola U19 apa U berapa begitu ya. Ya, itu. Jadi dia sampai keliling kemana-mana ya, ngikutin pemain sepak bola timnas ya, timnas Indonesia U19 kalau nggak salah. Itu ada berapa aja sih? Saya nggak ngikutin bola ya, jadi nggak tahu. U19 ya, U23 gitu ya. Berapa lagi? Ini ada cowoknya nggak? Biasanya cowok tahu nih. Nah, itu ya, yang berapa begitu, saya lupa berapa, tapi dia ahli gizinya timnas. Gitu. Ketika timnas ini latihan di Spanyol gitu ya, Rizal ikut ya, dia mendampingi makannya atlet olahraga atlet sepak bola itu. Ya, misalnya pada saat ada jamuan prasmanan kan makanya itu Rizal yang akan
melihat ya ketika misalnya si atlet itu makan ngambil kan prasmanan kan ngambil sendiri ini. Nah, nanti Rizal yang memantau itu gitu ya. Itu sudah cukup enggak bagi atlet tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kan ini penting gitu ya. Bagaimana mengatur makanan agar si atlet ini tadi bisa berprestasi. Ya. Jadi bukan asal semoko asal makan, asal kenyang kan enggak begitu. Karena ada beberapa olahraga itu yang butuh pengaturan diet khusus ya. Karena diet bagi atlet renang apa namanya yang apa sih yang renang itu kan ada yang jarak 100 meter gitu ya, ada jarak yang panjang itu berapa meter ya? 400 ya, 400 meter gitu ya. Tentu berbeda. Ya. Kalau yang atau pelari misalnya, pelari sprint sama pelari maraton, ini jelas beda. Pelari sprint yang jaraknya pendek, yang dibutuhkan itu hanya satu, speed, kecepatan, lari sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya supaya cepat nyampe kan gitu. Itu kalau yang pelari yang sprint, ya, pelari yang jarak pendek itu tadi. Sangat berbeda dengan pelari maraton yang jaraknya jauh, apalagi triathlon gitu ya. Triathlon itu kan habis lari, naik sepeda, berenang gitu kan. Nah, itu bukan kecepatan yang dibutuhkan, bukan speed. Walaupun nanti pada akhirnya kan memang siapa yang cepat dia yang menang. Tetapi fokusnya itu bukan di situ. Karena ini jarak jauh ya dan butuh kekuatan tenaga yang ekstra, yang endurance. Endurance itu dia bisa tahan lama gitu ya. Dengan jarak waktu yang panjang itu supaya nggak ngos-ngosan. Nah, kalau orang sekarang saya lari sedikit aja udah sunduen gitu, tahu sunduen ya. Nah, itu supaya nggak sunduen itu tadi gitu ya. Karena kalau triathlon kan bukan sekedar kecepatan, bukan. Beda dengan yang sprint tadi. Pokoknya cepet gitu kan kalau sprint. Tapi kalau maraton enggak. Apa gunanya cepet tapi di tengah-tengah gitu langsung ngos-ngosan sehingga dia kalah gitu ya kan. Ya, Anda ingat itu kisah lombanya kura-kura dengan kelinci dongeng itu ya. Ya, di dongeng-dongeng itu ternyata menang kura-kura kan ya. Itu. Padahal kalau secara logika kelinci larinya jauh lebih cepat daripada kura-kura. Tapi kenyataannya kura-kura yang menang. Nah, kan berarti kan dia atur strategi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini pentingnya adanya catering untuk klub olahraga ya. Nah, itu bisa kemudian menjalin kerjasama dengan KONI misalnya ya, atau dengan ya camp-camp atlet PB Jarum, camp atlet apa ya, yang macam-macam itu ya yang ada itu. Nah, seperti itu. Supaya apa? Anggota klub dari olahraga tadi itu bisa mengkonsumsi makanan dengan komposisi zat gizi yang dibutuhkan oleh mereka sesuai dengan jenis olahraganya. Gitu. Dan ini sudah ada ya, kayak First Catering Athletes. Nah, ini ada di Jakarta ini. Ya, atau kemudian menjadi seorang konsultan atlet khusus menekuni bidang gizi olahraga ya supaya nantinya bisa menjadi konsultan atlet. Nah, Anda kuasai itu bagaimana karakteristik masing-masing olahraga gitu kan. Nah, bagaimana kalau kemampuan fisik untuk bisa menunjang fisik yang prima, salah satunya adalah dengan makanan misalnya. Nah, ini butuh konsultasi kan, makanan yang seperti apa gitu ya. Karena kenyataannya ini loh, kadang atlet itu nggak mempertimbangkan itu gitu loh ya. Dulu kan ini ya, ini yang foto yang ini beberapa alumni kita ya yang bekerja di KONI gitu ya, menjadi ahli gizi di KONI. Dia mereka yang kemudian mengkonselingi atlet ya KONI Jatim ya, yang mendampingi pada saat atlet Jatim ini mau PON. Waktu itu PON berapa saya lupa ya, PON tahun berapa. PON yang terakhir pun yang di Jayapura itu juga didampingi sama alumni-alumni dari Gizi UNER ya. Nah itu. Pernah pada saat konsultasi
atlet ya. Ada atlet itu yang konsumsi suplemennya tuh ngawur gitu loh. Ya ini sebelum mereka dikonselingi ya. Jadi mereka cerita bahwa mereka itu hanya mengandalkan suplemen gitu untuk supaya dia bisa menang. Ya, jadi dia itu mengandalkan suplemen, bukan makanan, tapi suplemen. Jadi sehari itu dia bisa konsumsi sampai berapa puluh jenis suplemen sehari. Ya Anda bisa bayangkan ya, sehari bisa konsumsi sekian banyak suplemen ini itu banyak banget dia tunjukkan tuh. Ya, suplemennya ini. Nah, habis itu kan, nah ini tugasnya para konsultan atlet ya. Suplemen itu memang ada kalanya dibutuhkan ya, pada kondisi tertentu atau pada keadaan fisiologis tertentu, suplemen itu ada kalanya dibutuhkan. Tetapi tetap basisnya itu adalah makanan. Jangan kemudian sudah mengandalkan suplemen, terus makanannya nggak diatur, kan nggak begitu. Nah itu kan yang kemudian harus dirubah gitu ya. Itu awal-awal anak-anak ini, teman-teman alumni ini bekerja di mengkonselingi di KONI Jatim tuh punya pengalaman begitu gitu ya. Ada atlet itu yang ngandalin suplemen gitu. Ya, mengandalkan suplemen supaya bisa menang. Nah, ini kemudian akhirnya diubah ya didampingi atlet ini ya, sampai akhirnya kan kemudian waktu itu pada saat PON Jatim itu jadi juara dua nasional ya setelah Jawa Barat. Nah itu prestasi yang luar biasa, yang sebelumnya Jatim tuh nggak masuk 5 besar gitu. Nah itu ya salah satunya keberhasilannya itu begitu ya. Nah, ada pula mungkin yang passion di tulis menulis gitu ya, menulis atau ya membuat artikel, membuat news, ya membuat berita misalnya. Anda bisa bergabung atau menjadi wirausaha di bidang wartawan ya, kewartawanan panganan gizi. Banyak sekali artikel-artikel ataupun artikel-artikel online ya, di media online ataupun di media cetak ya, seperti majalah-majalah seperti ini kan ya. Ini kan ahli gizi juga bisa loh berperan di sini gitu. Katakan untuk melakukan review terhadap makanan begitu ya. Bisa menulis tentang makanan tertentu, kulineri ya. Ketika Anda kuliner kemana Anda bisa melakukan review di situ, menulis artikel, dikirimlah ke majalah-majalah ini, dapat fee biasanya dari situ, dari tulisan Anda itu gitu ya. Nah ini bisa juga dikembangkan ya. Ini bagi yang suka nulis-nulis gitu ya, yang suka daripada Anda nulis-nulis status gak jelas gitu kan. Lebih baik energinya dituangkan ya untuk menulis ini misalnya menjadi food blogger gitu kan ya, atau punya channel YouTube sendiri gitu ya untuk mengulas makanan ya, dilihat dari sudut pandang gizi ya. Jadi tidak hanya sekedar oh ini rasanya enak, oh ini mantap, oh ini apa, misalnya dulu ada Pak siapa namanya apa itu namanya siapa sih namanya Bondan Winarno ya, yang suka mereview makanan itu ya. Oke, sekarang banyak tuh ya acara-acara. Duduk dulu. Acara-acara di TV begitu ya. Bahkan Anda juga bisa punya channel YouTube sendiri untuk itu gitu ya, atau ya itu tadi menulis di review ya, menulis di majalah gitu. Ini peluang-peluang yang bisa dilakukan ya. Nah itu. Kemudian kalau kemudian di bidang gizi olahraga gitu ya, di bidang gizi olahraga ini juga bisa dikembangkan ya, karena beberapa ke keluarga-keluarga terutama yang high class ya, terutama keluarga-keluarga yang high class itu dia butuh profesi ahli gizi ini untuk bisa memantau ataupun memberikan bagi keluarganya.
Terlebih kalau misalnya di dalam keluarganya tadi itu ada anggota keluarganya yang sakit gitu. Jadi ini juga bisa ya sebagai apa ya namanya ya, istilahnya menjadi ahli gizi keluarga lah gitu ya untuk menangani keluarga tertentu gitu ya. Nah, tentu di sini dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Ahli gizi itu harus mampu berkomunikasi ya, harus mampu melakukan probing, harus mampu melakukan persuasi ke klien ya. Di samping juga harus memiliki ilmu yang cukup, kan begitu ya. Nggak mungkin kan kita memberikan advice ya, memberikan nasihat ke klien, tapi kita nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmu tentang dietetik misalnya, nggak punya ilmu tentang bagaimana memberikan nasihat ya sesuai dengan penyakit yang dialami oleh si klien misalnya, kan nggak mungkin. Jadi dari sisi ilmu gizi itu mumpuni, tapi juga jangan lupakan memiliki keterampilan di bidang yang lain, misalnya komunikasi ya, itu tadi loh, percaya diri, Anda harus pede gitu ya. Nah, supaya bisa pede kan berarti harus menguasai kan gitu ya. Nah, itu jadi hal yang saling berkaitan lah. Ya, mampu berkomunikasi ya. Itu. Kemudian juga misalnya di bidang penanggulangan masalah gizi ya. Masalah gizi di Indonesia itu masih ada 5 masalah gizi utama di Indonesia yang sampai saat ini tuh belum selesai. Ya, nah tentu di sini butuh upaya untuk menyelesaikan 5 masalah gizi utama ini. 5 masalah gizi utama di Indonesia itu kan ada KEP, KVA, GAKI, anemia, obes gitu kan. Nah, ini butuh untuk diselesaikan permasalahan ini. Mungkin Anda bisa bergabung ya dengan program-program yang diluncurkan. Banyak tuh sekarang tuh Kemenkes lagi butuh apa begitu ya. Ataupun program-program yang dijalankan oleh LSM ya, NGO ya untuk membantu masyarakat ya keluar dari permasalahan ini gitu. Nah, tentu di sini ya bisa Anda sebagai seorang konsultan ya atau menjadi seorang yang surveyor, pengolah data ya. Nah, itu bisa di sini. Gitu untuk menanggulangi masalah gizi utama di Indonesia. Ya. Di bidang pencegahan penyakit degeneratif misalnya ya. Penyakit degeneratif itu hari ini semakin tinggi gitu ya. Kalau kita berbicara angka semakin tinggi. Pada penyakit-penyakit yang infeksius itu semakin rendah, tapi yang penyakit degeneratif semakin tinggi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya. Dan bagi kita ini juga bisa sebagai peluang itu tadi. Peluang untuk kita bisa melakukan perubahan gaya hidup di masyarakat karena penyakit degeneratif itu salah satu faktor penting yang bisa dilakukan adalah melakukan perubahan gaya hidup ya menjadi gaya hidup sehat gitu ya. Nah, misalnya dengan berperan memberikan konsultasi ataupun penyuluhan ya. Nah, ini. Lalu ada lagi di bidang teknologi ya ataupun di biotek ya. Bioteknologi bahan makanan. Nah, apalagi dengan saat ini perkembangan teknologi udah semakin maju ya. Nah, teknologi ini bisa membantu gitu ya untuk membuat satu produk-produk makanan yang baru misalnya ya. Ada rekayasa genetik. Jadi di sini ada penelitian tentang teknologi pangan gitu ya. Menjadi profesi di sini gitu ya, berprofesi di bidang teknologi pangan untuk mengembangkan makanan tertentu ya dengan fortifikasi misalnya ataupun dengan formulasi ataupun penelitian di bidang suplemen makanan. Ini masih sangat terbuka lebar ya. Research and development di perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di teknologi pangan, ini masih sangat membutuhkan orang-orang yang memang concern di bidang itu gitu ya. Nah, ini. Atau di bidang jasa
ya misalnya layanan, Anda bisa mengembangkan nih jasa bisnis kurir ASI. Nah, ini di Jakarta sudah ada ya, agen antar jemput ASI, karena peluang ini tuh didapatkan karena dia memandang ya, dia melihat ada fenomena ibu-ibu yang kembali bekerja di sebagai karyawan misalnya atau di kantor ya, itu kesulitan ketika menyimpan ASINya karena di tempat kerjanya tidak disediakan freezer gitu ya. Di tempat kerjanya bahkan tidak ada pojok laktasi gitu ya untuk memerah ASI gitu ya. Ataupun kalaupun ada, mereka itu stok di rumahnya itu sedikit sehingga ASI yang dia peras hari ini adalah untuk konsumsi hari ini, konsumsi bayinya hari ini. Nah, itu kan kesulitan kalau dia harus meninggalkan tempat kerja. Makanya kemudian orang menangkap ini ada peluang nih bisnis kurir ASI gitu ya, agen antar jemput ASI. Kadang itu tadi ya, setelah memerah ASI, si ibu kemudian ingin memberikan ASINya tadi langsung kepada si baby, tapi tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya, makanya ada kurir gitu kan, nggak bisa sembarang kurir ya, kan ada itu GoSend atau Grab yang bagian nganter-nganter itu ya misalnya, ya beda karena ini barang yang dikirim tuh ASI gitu kan. Nah, ASI nggak boleh rusak di perjalanan ya kan, makanya boxnya pun khusus. Nah, seperti ini misalnya ya, box untuk kurir ASI di sini tuh kayak kulkas gitu kan, jadi ASINya aman selama perjalanan. Apalagi Anda tahu sendiri Jakarta macetnya kayak apa ya, bisa jadi lama kan di perjalanannya gitu. Jadi ini satu peluang gitu ya untuk membantu klien agar ASINya itu bisa sampai di rumahnya dengan selamat gitu. Ya, atau bisnis bubur MPASI ya kayak gini tuh banyak ya, berjamur kan ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan nih. Kalau waktu pagi itu Anda bisa tahu misalnya ada pagi-pagi bubur-bubur MPASI itu ya. Dia buka dari jam 5:30 pagi. Jam 7, sebelum jam 7 itu udah habis. Ya. Nah, ini omsetnya lumayan loh, bubur MPASI bayi ini. Hanya dengan jualan cuman berapa jam itu? 1,5 jam ya. Dari buka jam 5:30, jam 7 udah habis, cepet kan? Cuman 1,5 jam dia dapat penghasilan lumayan gitu. Nah, ini ya beberapa bidang usaha yang bisa dikembangkan di bidang pelayanan maupun jasa. Nah, ini kesimpulannya bahwa apapun bidang di gizi ya, mau itu food service kah atau dietetik kah atau gizi masyarakat, semua itu memiliki peluang yang luas untuk bisa dikembangkan wirausaha di sini. Anda yang suka di bagian software misalnya, Anda bisa loh bikin aplikasi begitu ya. Yang nanti bisa di App Store atau di Play Store misalnya. Nah, itu. Ya, aplikasi-aplikasi bidang gizi ya. Nah, itu juga salah satu peluang begitu ya. Jadi masih banyak ya yang bisa dikembangkan wirausaha baik di bidang food service, dietetik maupun gizi masyarakat. Ya, sehingga perlu adanya sosialisasi nutripreneurship lebih luas lagi. Gitu ya. Itu mungkin ya untuk bidang usaha pangan gizi ini, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan, ada? Bu, izin tanya untuk absennya bagaimana? Maaf Bu, masih di. Iya, halo, kenapa? Untuk absennya nanti bagaimana? Oh, iya, presensi ya. Iya, sebentar. Apa?
Mahasiswanya ada berapa ini? Satu kelas? 74 Ibu. 74. Oke. Bentar masih loading. Ya, silakan.